Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Angga Putra Kusuma, NIM 1805112559, kelas Penjaskesrek 6B. Dosen pengampu yaitu adalah Bapak Rola Anggaladika, SPD MPD IPOP. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan dalam biomekanika, tentunya untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanika olahraga. Berikut ini adalah penjelasan dari saya. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian kecepatan dalam biomekanika olahraga. Kecepatan merupakan salah satu aspek kemampuan yang diperlukan dalam cabang olahraga tertentu. Kecepatan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan di cabang olahraga permainan dan menjadi komponen yang dominan pada cabang olahraga seperti pada atletik tentunya. Baik itu di atletik jarak pendek, ya, lari jarak pendek dengan jarak tempuh yaitu 100, 200 dan 400, dan lari jarak menengah dengan jarak tempuh yaitu 800, dan lari jarak jauh atau maraton yaitu adalah 3 kilo. Ya, ini sangat penting kita mempelajari tentang kecepatan supaya apa? Supaya kita bisa menentukan keberhasilan dalam cabang olahraga yang kita geluti atau yang kita nilai. Tidak hanya atletik saja, seperti balap sepeda itu penting juga dalam kecepatan dan cabang-cabang olahraga lainnya. Maka kita perlu mempelajari tentang kecepatan ini dalam biomekanika olahraga. Selanjutnya yaitu adalah menurut Widya Stuti 2011, kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang singkat, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya di sini yaitu jika kita mempelajari tentang kecepatan ini, kita tahu cara menghitungnya, maka kita akan mengevaluasi diri kita tentang kesalahan-kesalahan saat kita melakukan kecepatan ini, ya, sehingga kita bisa melakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa perlu ada suatu kecepatan yang tidak perlu. Maksud yang tidak perlu di sini yaitu sia-sia, ya. Kita perlu kecepatan yang sesingkat-singkatnya. Itu intinya. Ditinjau dari sistem gerak, kecepatan adalah kemampuan dasar mobilitas sistem saraf pusat dan seperangkat otot untuk menampilkan gerakan-gerakan pada kecepatan tertentu. Dari sudut pandang mekanika, kecepatan diekspresikan sebagai rasio antara jarak dan waktu. Ini sangat penting, ya. Kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan merupakan gabungan dari 3 elemen, yaitu waktu reaksi, frekuensi gerakan per unit waktu, dan yang terakhir yaitu kecepatan menempuh suatu jarak. Ini 3D tidak dapat dipisahkan, ya, untuk mencari kecepatan. Lebih singkatnya lagi, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Ya. Dalam satuan waktu, pada umumnya kecepatan ini, ya, di satuannya umumnya yaitu adalah meter per sekon, ya, atau meter per detik, atau bisa jadi kilometer per jam, ya. Yang kedua yaitu adalah rumus untuk mencari kecepatan dalam biomekanika olahraga. Ya, simbol dari kecepatan itu apa? Simbol dari kecepatan itu yaitu adalah V, ya, yaitu kecepatan. Dan S yaitu
jarak, T yaitu waktu. Rumusnya ada di sebelah sini. Dari kecepatan yaitu dapat kita perhitungkan V sama dengan S dibagi T. Ya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Itu rumusnya. Ya, untuk satuannya yaitu kalau V yaitu kecepatan yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu adalah satuannya kilometer per jam. Bisa jadi meter per detik. Ya, ada dua satuan yang kemungkinan untuk jawaban sesuai dengan soal yang dibuat tentunya. Pada umumnya ya, kalau S yaitu adalah jarak. Jarak di sini yaitu satuannya kilometer atau meter. Sedangkan waktu yaitu atau sekon, jarak satuannya yaitu adalah jam atau detik atau sekon. Ya, sama aja. Yang nomor 3 yaitu membuat 2 soal tentang kecepatan dalam biomekanika olahraga. Saya telah menyiapkan 2 soal. Yang pertama yaitu adalah tentang atlet balap sepeda menempuh jarak 360 km dalam waktu 3 jam. Berapa kecepatan rata-rata atlet itu? Ya, diketahui satuan jaraknya adalah kilometer dan satuan waktunya adalah jam. Ya, bisa kita ketahui juga yaitu S ya, jarak tempuh 360 km dan T yaitu waktu tempuh 3 jam. Kecepatan rata-rata, cara ngitungnya itu kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Kecepatan rata-rata 360 dibagi 3 ya, jadi yaitu 120 km per jam. Itu merupakan kecepatan rata-rata yang ditempuh pada atlet sepeda ya. Bisa dilihat dalam atau di samping saya ini ya, yang lebih lengkapnya. Lanjut soal nomor 2 yaitu seorang pelari sprinter menempuh jarak 400 meter dalam waktu 40 detik. Berapakah kecepatan rata-rata dari pelari tersebut? Di sini dapat kita lihat bahwa untuk satuan jaraknya adalah meter dan satuan waktunya adalah detik atau sekon. Ya, diketahui bahwa S sama dengan 100 meter dan T sama dengan 10 detik. Rumus V sama dengan S dibagi T. V sama dengan yaitu 400 dibagi 40 sama dengan 10 meter per detik. Jadi sprinter tadi berlari dengan kecepatan rata-rata 10 meter per detik. Ya, untuk lebih jelasnya ya, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sebelah saya ini. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini adalah soal bonus ya. Soal nomor 3 ini adalah atlet balap sepeda menempuh jarak 8 km di titik rute A yang merupakan pos istirahat dan melanjutkan perjalanannya ke rute B ya, yang merupakan garis finish dengan jarak 8 km. Jadi jaraknya di sini ada 2. Dalam waktu 1 jam dia menempuh. Berapa kecepatan rata-rata atlet itu dalam satuan meter per sekon? Bukan kilometer per jam yang diminta, tetapi meter per sekon. Untuk satuan jaraknya yang tertera dalam soal ya, adalah kilometer. Kita ubah ke meter. Dan satuan waktunya adalah jam, kita ubah ke detik. Karena soalnya meminta satuan meter per sekon. Diketahui ya, S itu merupakan jarak tempuh 8 km. 8 km dikali 1000 meter. Kenapa 1000? Karena turun 3 jenjang. Kilometer ke meter itu dikalikan 1000. Ya, kalau 1 jenjang dikalikan 10, kalau 2 jenjang dikalikan 100, dan
ini adalah 3 jenjang dikalikan 1000. Jadi di sini dapat 8000 meter dikalikan 2 ya, karena rute A dan rute B di sini sama-sama 8 kilo. Jadi berapa meter, yaitu 16.000 meter. T atau waktu tempuh. Waktu tempuh di sini yaitu tertera 1 jam yang diminta. Ya, berarti 1 jam di sini yaitu kita ubah ke menit dulu, yaitu 60 menit dikalikan 60 detik, karena 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi berapa? Yaitu 3600 detik. Jadi kita masukkan rumus. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. V sama dengan S dibagi T. Kecepatan rata-rata sama dengan 1600 meter dibagi 3600 detik, sama dengan 4,4 meter per detik atau per sekon. Jadi kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh atlet balap sepeda tersebut yaitu adalah sebesar 4,4 meter per sekon atau per detik. Sekian dari saya, dan tambahan dari saya yaitu jika meter di dalam soal ya, dan di sini yaitu waktunya dalam berupa sekon atau detik, yang diminta adalah kilometer per jam, kita tinggal mengubahnya seperti cara yang saya ubah berikut ini. Tinggal dibagikan 1000 ya kalau kecepatannya ya, atau jaraknya kita ubah meter ke kilometer, detik kita ubah ke jam ya, begitu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan ya tentang kecepatan dalam biomekanika olahraga, tentunya untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanika olahraga. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.